بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، ويقول الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب محمد شربين الخطيب إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد بن الحسن أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي الشجاع المسمى بغاية الاختصار. Adapun sesudah itu maka sedang berkatalah. Kalau fayaqulu itu tulisannya dia baca sendiri, atau akan berkatalah dalam arti syarahan oleh al-faqir. Al-faqir hamba Allah yang sangat berhajat. Kemana berhajat? Kepada rahmat Tuhannya, kasih sayang Tuhannya. Tuhannya yang bersifat al-qarib, begitu dekat. Al-mujib lagi memperkenankan. Al-qaribul mujib, karena ada lazim daripada al-qarib itu mujib. Ada orang begitu dekat dengan kita tapi tidak al-mujib, pura-pura nak tahu. Tapi Allah Ta'ala al-qarib al-mujib di matan takrib. Maka matan takrib yang tersebut itu yaitu dijadikan bara'atul istihlal oleh Asy-Syarbaini di dalam muqaddimah karangannya. Ayat takrib Muhammad Asy-Syarbaini itu al-khatib, gelarnya al-khatib Syarbaini. Kenapa maka beliau digelarkan dengan al-khatib? Kalau saya tidak salah juga ada dalam hasyiah, karena beliau itu khatib pada Masjid Al-Azhar di Kairo. Itu pada garis apa? Al-Faqir, Al-Mujib, kemudian Syihabud Dunya Waddin, atau Syihabud Dunya Waddin. Namanya Al-Khatib itu pada syarah Iqna, pada hasyiah. Hasyiah Iqna itu Al-Bujairimi. Di sini tidak diungkapkan ini. Walaupun ada tulisannya halus sekali. Beliau mengatakan, sungguhnya mukhtasar al-imam, orang yang diikut pada pengetahuannya. Al-alim, beliau itu adalah orang alim. Al-allamah, bukan sekedar alim, tapi betul-betul sangat alim. Yang pengarang matan takrib itu. Al-hibru, mendalam. Terlihat kepada tulisan-tulisannya. Nah, hibr itu kalau salah artinya tinta. Al-bahri, beliau itu laut. Al-fahama, beliau itu adalah ulama yang sangat paham pada nilai-nilai agama. Syihabud dunia waddin, beliau itu adalah bintang dunia dan bintang agama. Al-alimul allama, al-hibrul fahama, syihabud dunia waddin. Apa kata pengarang daripada syarah ini? Ahmad, itu namanya. Nama beliau itu adalah Ahmad, putra daripada Al-Husain. Husain itu putra Ahmad lagi. Beliau dibangsakan kepada Asfihan, ya, Asfahan. Asfahan itu di Timur Tengah lah, dekat-dekat dengan Iran. Tapi istilah yang demikian dilihat di Kamus Munjid. Kamus Munjid pada mu'ajamnya itu kita ketahui Asfihan itu di arahnya mana. Apakah Asfihan atau Asfahan, kita tidak bisa meletakkan babitnya. Tapi kalau ahli ilmu bumi, maka dia mengetahui. Seperti Labuhan Haji. Bagaimana kita menulis Arabnya Labuhan Haji? Apa Labuhan Haji atau Labuhan Haji? Padahal itu Labuhan Haji itu pelabuhan orang naik haji pada zaman dahulu kala. Oke, namakan Labuhan Haji. Jadi apa namanya? Mukhtasar Imam itu dinamakan dengan ghayatul ikhtisar. Habis-habis ringkas.
Maka apa? Maka tidak dinamakan dengan ghayatul ikhtisar. Kenapa makan dengan mukhtasar? Karena mukhtasar itu kan sifat. Itu kitab itu mukhtasar itu. Artinya kitab yang sudah diringkaskan. Ada kitab Matan Takrib itu kan diringkaskan. Sebelumnya ada kitab-kitab yang besar. Maka datanglah Abu Syuja' diringkaskan. Jadi mukhtasar. Adapun ghayatul ikhtisar itu seperti, bahkan itulah nama al-musamma bi ghayatul ikhtisar. Jadi kalau kita lihat di kulit Matan Takrib, takrib atau ghayatul ikhtisar, kita lihat. Nah, kalau di sini kelihatannya ghayatul ikhtisar itu adalah nama bagi Matan Takrib. Maka kalau Matan Takrib itu namanya mukhtasar, maka mukhtasar bagaimana? Umum sekali. Mukhtasar betul-betul sehabis-habis ringkas. Maka ini adalah taswir daripada mukhtasar. Kalau mukhtasar itu nama. Tapi kalau nama ghayatul ikhtisar, sudah teranglah pemahamannya, kitab yang betul-betul ringkas, pati-patinya saja. Lamma kana min abda'i mukhtasarin fil fiqhi sunnifa. Tatkala adalah ghayatul ikhtisar itu merupakan kitab mukhtasar yang begitu indah. Abda' itu af'alut tafdil daripada musdar bid'ah. Bid'ah abda'a yubda'u ibda'an. Karena biasanya yang bid'ah itu yang modern. Kalau belum sampai kepada tingkat bid'ah, belum modern. Namanya pakai kopiah haji, belum tentu modern. Tapi kalau kopiah haji yang kita pakai itu, kita sehetkan ke kanan sedikit, itu sudah modern. Nah, jadi itu. Arti modern ini daripada darah. Ya dulu. Arti darah itu berputar dia. Ya? Nah, ya. Kuenya itu juga. Tetapi bungkusannya plastik. Bukan bungkusannya daun. Ya? Kalau orang dulu daun lah, daun pisang. Apa kata beliau? Lamma kana min abda'i mukhtasarin fil fiqh tunnifa. Kalau adalah apa ada, yaitu mazkur, tulisan yang disebutkan yang ghayatul ikhtisar, dari seindah-indah mukhtasar dalam fikih sunnifa, ghayatul ikhtisar itulah yang telah ditulis oleh beliau. Oleh karena kita katakan kitab itu ringkas, lagi indah, itulah adaan daripada kitab ghayatul ikhtisar. Kenapa maka dinamakan kitab itu dengan ghayatul ikhtisar? Karena yang adalah kitab dari seindah-indah keringkasan dalam ilmu fikih, itulah yang ditulis oleh beliau. Tulisan kitab Matan Takrib itu seindah-indah mukhtasar, seindah-indah keringkasan, itulah yang ditulis oleh Imam Abi Syuja'. Jadi sekarang ada juga orang bernama Abi Syuja', ketua Muhammadiyah. Bahwasanya di Losmawi itu ayahnya atau neneknya Ahlus Sunnah. Kalau tidak, kenapa dinamakan Abu Syuja'? Nah, ada orang yang tahu tentang Abu Syuja' selain daripada ulama. Dan kali bikin nama anaknya Abu Ugaidnanan. Ya, itu tidak ada pesantren di Aceh, tidak ada kitab fikih yang mula-mula dipelajari selain daripada Matan Takrib. Matan Takrib karangan Abu Syuja'. Maka namakanlah dia dengan Abu Syuja'. Tapi oleh karena bahwasanya anak itu siapa saja, kita di waktu kecil juga begitu, kan anak kertas putih. Wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani. Kedua orang tua lah yang menjadikan anak itu Yahudi dan menjadikan anak itu Nasrani. Jadi kali pada waktu dia sekolah dulu itu, ada sekolah yang maju oleh Ismail dan sekolah Muhammadiyah. Ya, maka namakanlah dan Abu Syuja'. Begitu barangkali. Wa ajma'a mawdu'in min abda'i mukhtasarin, dan begitu terkumpul mawdu' baginya ilmu fikih.
pelajari matan takrib, kitab pasal-pasalnya, tidak ada kitab yang mula-mula yang teratur sedemikian rupa. Ada kitab, ada bab, ya, ada pasal-pasal, ya, selain daripada matan takrib. Ada matan juga seperti Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in, tapi artinya datar saja. Maka kalau ada kitab itu kan berhenti. Ini kitab di mana kita menerangkan taharah. Nanti sampai sudah selesai taharah, berhenti, masuk kepada kitab tadi, kitab shalah. Jadi kalau Qurratul Ain itu tak ada. Cuma kenapa maka dipilih Qurratul Ain oleh Fathul Mu'in? Karena kita tidak tahu, mungkin ada maziyah. Nah, ada kelebihan juga. Kelebihan itu ada kelebihan dalam arti karena belum ditulis orang. Karena belum ditulis orang, biar saya menulis baru. Kenapa? Karena sifatnya tidak mau mencontoh karangan orang. Rumah itu sudah ada. Tengok bikin rumah, ya, itu rumah itu. Tidak. Saya kalau ada yang lain, saya tidak mau pikir sendiri. Nah, gitu. Pokoknya Khalif tu Arab. Berbedalah kamu dengan orang supaya kamu dikenal. Tapi kalau yang ada pada orang itu kita tiru pula, tidak ada dikenal orang kita. Ala miqdari hujmihi ghayatul ikhtisar, disebutkan dengan mukhtasar, melihat kepada apa? Ala miqdari hujmihi, atas ukuran tubuhnya. Lain tebal, mukhtasar tipis. Oh iya ya, kenapa tipis? Karena isinya ringkas. Kalau isinya itu banyak, tidak tipis. Jadi mukhtasar itu melihat kepada hujmihi. Ulifa, kadar tubuhnya telah dikarang. Akalnya itu ghayatul ikhtisar. Iltamasa minni miqdar hujmihi. Ulifa. Nah, titik. Telah memintalah. Diminta itu minni, daripadaku. Siapa yang meminta? Sebahagian daripada orang-orang yang mulia. Ba'dul a'izzah. Kepada siapa diminta? Ke atasku. Jadi tadi hujmihi ulifa iltamasa minni ba'dul a'izzah. Kemudian alayya. Kenapa tidak iltamasa ilayya? Kenapa jadi iltamasa minni? Artinya ba'dul a'izzah itu fa'il daripada iltamas. Bagian ulama telah meminta ke atas saya bahan yang sudah ada. Kalau bahan itu belum ada, kan bisa minta. Apa bahan yang sudah ada? Yaitu ada kitab yang ringkas itu. Cobalah Tengku syarahkan. Jadi ba'dul a'izzah, sebagian orang-orang mulia diminta kepada saya untuk membuat syarah. Yang adalah mintaan itu adalah dari bahan yang ada. Apa bahan yang ada? Matan takrib. Supaya jangan tanaqud antara minni dan daya. Minni itu kan min ibtida. Ilayya itu kan tujuan, raya. Kemana tujuan? Karena itu maka saya katakan telah memintalah oleh ba'dul a'izzah, oleh sebagian daripada orang-orang yang mulia. Sebagian daripada orang yang mulia itu adalah minni. Kalau ibtidanya orang saya, ada kala murid beliau atau ada kala teman-teman beliau. Jadi ba'dul a'izzah itu bukan orang dekat juga. Mereka minta itu ke atas saya. Ba'dul a'izzah itu al-mutaraddidina ilai, selalu bolak-balik kepada saya. Dia bolak-balik. Dulu minggu yang lalu datang, sekarang minggu ini datang lagi. Bolak-balik, itu arti mutaraddidin. Apa yang diminta? Supaya dapat berbuat ke atasnya kitab itu. Akan apa? Akan syarah. Syarah yang tersebut itu yudihu ma ushkila minhu, yang mengungkapkan syarah. Apa yang diungkapkan? Segala sesuatu yang dimuskilkan daripadanya sesuatu. Atau yang dimuskilkan akannya sesuatu daripadanya syah. Ini dengan matan takrib itu tak bisa meluas ini. Jadi Abuya luaskanlah supaya ada syarahan.
diminta syarahnya. Jadi saya bikin syarah ini karena permintaan daripada orang-orang besar juga. Orang besar itu kurang ditanya usi. Itu arti ini kemudian wa yaftatihu. Kalau tadi yudihu, syarah itu dapat mengungkapkan, menjelaskan segala sesuatu yang dimuskilkan, dan syarah itu juga merupakan ajma'. Arti ajma' yaitu apa namanya? Ajma'u, minta saya aku bisa mengumpulkan maudhu'. Bagi apa maudhu'? Baginya itu masunnifa di dalamnya syarah itu. Kayak adalah judul-judul adalah hal yang penting. Jangan sekedar mengungkapkan saja, tetapi tidak ada stasiun-stasiunnya. Baru kita pergi ke Tuan ada stasiun, terus saja. Supaya ada stasiun-stasiun, tempat minum, tempat makan. Berarti ajma'u mawdu'in lahu fihi wa yuftahu ma ughliqa, ataupun yaftahu, dan membukakan ia syarah sesuatu yang terkunci daripadanya, itu matan taklid. Dhamman ila zalika, dan aku yang diminta untuk membuat syarah, dapat aku kumpulkan kepada demikian syarah berupa faidah-faidah yang mustajidat ataupun mustajadat, faidah-faidah yang baru. Maka kalau kelebihan-kelebihan yang tidak baru sudah diungkapkan orang, ini supaya aku bisa menulis syarah, yang syarah yang tersebut itu ada hal-hal baru padanya. Kalau hal lama, kalau ulama-ulama dulu banyak mengarangnya, ada apalah, karena apa yang ditulis beliau juga sudah ditulis oleh orang, jadi tidak ada padanya, yaitu mustajadat. So, kalau kita baca mustajadat, benarnya itu melihat kepada dihasabin, memandang kepada baru, itu baru permulaan dan dibuat oleh beliau, maka itu dikatakan mustajadat. Mustajadat yang tersebut itu melihat kepada hakikatul amri adalah allati, yang ada dalamnya pembaharuan. Jadi wa yaftahu ma uliqa minhu dhamman ila zalika min al-fawaidil mustajadat ataupun mustajidat.